Jadi kita mau ke Museum Wayang Purbalingga. You might knock me down, you might knock me down, but I will get back up again. You can call it how you wanna, I ain't giving you a dollar this time, I ain't gonna run away. This time, this time, this time I ain't gonna run. Not this time. Not this time. Not this time. Oke, jadi kita sudah sampai di Sagaluri dan di sini ada berbagai macam rumah-rumah. Salah satunya adalah rumah boneka. Rumah boneka tuh. Sorry, I ain't got no money. I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna. I ain't giving you a dollar this time. I ain't gonna run away. You might knock me down, you might knock me down, but I will get back up again. You can call it how you wanna. I ain't giving you a dollar this time. I ain't gonna run away. This time, this time, this time I ain't gonna run. Oke teman-teman, dan di sini ada wayang dari lakon Pandawa dan Punakawan yang terkenal. Dan berikut adalah 5 wayang Pandawa yang sudah terkenal dengan perang Baratayudanya. Kemudian ada lagi permusuhan dengan Kurawa yang melambangkan antara baik dan buruk. Kemudian di sini ada juga Punakawan, yaitu sosok yang membimbing Pandawa dalam petualangan mereka dalam cerita Mahabharata. Punakawan ini erat kaitannya dengan budaya Banyumas. Ya, 4 sosok ini yaitu bisa dilihat ada Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong atau Bawor. Nah, jadi ini adalah wayang kulit arwah Bali. Jadi ini wayang kulit yang dibuat dari kulit sapi. Yang satu perangkatnya terdiri dari 100 sampai 103 tokoh, guys. Nah, bentuknya ini ada beda-beda, terus ada hiasannya juga. Terus di sini ada wayang kulit Purwagagrak Yogya. Ini ceritanya wayang Ramayana, ini ada deskripsinya. Jadi ada Sri Rama atau Rama yang merupakan putra tunggal Prabu Dasarata Raja Ayodhya dengan Dewi Rago, ya begitulah isinya Ramayana. Lalu apa lagi ya? Nah di sini ini bagus nih. Nah ini namanya wayang Pancasila. Jadi ini wayang yang diciptakan oleh pegawai dinas penerangan pada masa sesudah kemerdekaan. Ini buat membantu sosialisasi Pancasila kepada warga-warga gitu, mungkin yang mereka belum paham. Jadi mereka disampaikannya melalui ini wayang. Terus apa lagi ya? Terus di sini ini nih. Ini ada wayang sadat, guys. Jadi wayang sadat ini salah satu sarana untuk membantu penyebaran agama Islam, guys. Jadi penyebaran ini digabung sama pementasannya. Jadi musik-musik Jawa itu digabungin sama musik yang bernuansa Islam. Jadi namanya qasidah. Ini, guys. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah contoh dari wayang suket ya. Wayang suket itu adalah wayang yang terbuat dari rumput. Suket itu artinya rumput. Nah, tapi rumputnya bukan sembarang rumput. Rumputnya itu cuma bisa tumbuh saat bulan Sura. Nah, wayang ini dibuat oleh almarhum Pak Gebuk asal Bantar Barang, Rembang, Purbalingga. Wayang ini nih, yang di sini, yang dipajang ini, itu asli dari Purbalingga. Nah, tujuannya diciptakan wayang ini tuh buat untuk mendidik anak-anak agar mempelajari filosofi kehidupan. Jadi orang-orang Purbalingga itu bikin wayang gini tuh
biar anaknya bisa belajar filosofi dari kehidupan itu. Oke, sekian, terima kasih. Oke, di sini ada wayang lakon Kresna Duta. Dan di sini diceritakan bahwa lakon Kresna Duta ini Kresna ini menjadi utusan atau duta Pandawa dengan maksud mengambil alih hak kerajaan Astina dengan jalan damai. Kerajaan Astina ini yang menjadi hak Pandawa pada saat itu yang dikuasai oleh Kurawa, dan Pandawa ini hanya minta separuh saja dari kerajaan Astina dengan maksud melanggengkan persaudaraan dengan Kurawa. Nah, perundingan dengan Kurawa ini dilaksanakan di kerajaan Wirata, dan dalam perjalanan ke Wirata, Kresna ini bertemu dengan dewa yang juga akan menyaksikan jalannya persidangan. Dan oke, di sini juga ada wayang-wayang yang lain seperti wayang Aswatama, wayang Jayajatra, wayang Karna, dan di sini juga ada wayang Duryudana, wayang Sangkuni, dan wayang Durna. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum. Oke, jadi untuk selanjutnya saya akan menunjukkan Anda beberapa tokoh yang dijadikan wayang golek. Contohnya dari cerita Ramayana ini. Dan siapa sih yang tidak kenal Anoman? Jadi Anoman ini adalah diambil dari cerita Ramayana, yang dimana dia sebagai simbol setia untuk hidup. Jadi di Ramayana ini, Anoman itu dia tuh pembela si Rama dan ingin membebaskan Sinta dari tangan Rahwana. Dan selanjutnya ini ada Gatotkaca, yang dimana tokoh ini itu adalah putra dari Arya Bima yang juga memiliki kekuatan sakti mandraguna, dan dia memiliki watak yang tegas, tangguh, tak kenal takut, dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Lalu di sini ada wayang golek Purwa. Oke, wayang golek Purwa ini tuh merupakan seni yang dibuat sekitar tahun 1900-an, yang dimana ide ceritanya tuh diambil dari Mahabharata dan juga Ramayana. Dan wayang ini itu penyebarannya itu dari Jawa Barat menuju ke Jawa Tengah, tapi di bagian barat. Lalu wayang ini itu dipergelarkan tanpa memakai layar atau clear, dan penerangan juga atau belencong. Dan wayang ini dimainkan oleh dalang yang tentunya menggunakan bahasa Sunda. Itulah kenapa wayang golek Purwa ini tuh dinamakan juga wayang Sunda. Oke, selanjutnya di sini ada wayang Krucil. Wayang Krucil juga disebut wayang klitik. Itu merupakan boneka datar Dwi Matra yang terbuat dari kayu yang diukir dengan menggunakan tangan dan diberi warna, serta lengannya terbuat dari kulit. Kemudian cerita ini bersumber dari serat Dharma Wangsa yang mengisahkan legenda Majapahit. Bagian cerita yang terkenal adalah terbunuhnya Menak Jingga dari cerita Mahabharata. Berikut adalah cuplikan gambarnya. Oke? Oke, jadi itu cuplikan gambarnya dan terima kasih. Baik, di sini juga ada wayang golek Menak. Wayang golek Menak atau disebut juga dengan wayang Menak, atau di beberapa daerah di Jawa Tengah di bagian timur laut menyebutnya dengan wayang Tengul. Diciptakan oleh Ki Trunadipura, seorang dalam Mangkunegaran 7, 1916 sampai 1944. Induk ceritanya bukan diambil dari kitab Mahabharata dan Ramayana, melainkan dengan kitab Menak. Latar belakang cerita Menak adalah negara Arab pada masa Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam. Wayang golek Menak. Cerita wayang golek Menak disadur dalam kepustakaan Persia dengan judul Kisah Emir Hamzah. Kitab ini lebih dulu dikenal dalam kesusastraan Melayu dengan judul Hikayat Amir Hamzah. Serat Menakgubahan Pujangga Besar Surakarta yaitu Yasadipura I 1729 hingga 1802 sebenarnya bukan hanya berupa penerjemah dari bahasa Arab
ke bahasa Jawa, juga mengubah filsafat cerita sehingga bisa dicerna oleh masyarakat Jawa. Dan inilah wayang-wayangnya. Baik, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah salah satu wayang golek yang berasal dari Tegal, namanya wayang golek Tegal. Ini merupakan salah satu wayang golek yang berkembang di Jawa Tengah, khususnya di Tegal. Dan cerita wayang ini diambil dari kisah hikayat Amir Hamzah. Dan wayang ini termasuk dalam wayang Matia, sehingga ceritanya pun dapat juga diambil dari cerita Mahabharata dan juga Ramayana. Dan wayang golek ini mempunyai ciri khas perpaduan antara gaya Sunda atau Jepang dan gaya Jawa Tengah atau campuran. Hal ini dapat dilihat dari pahatan kepala golek wanita yang Jepang dan adanya tokoh lucu yaitu Lupit, Cepot, Sunda, Jiweng, dan Banyumasan. Seperti kalian lihat di sini. Dan ya, sedikit tambahan juga terkait wayang golek Tegal ini. Dan wayang golek Tegal ini salah satu contoh cerita yang diambil bukan dari cerita hikayat Amir Hamzah, yaitu cerita Damar Wulan. Dan tokoh-tokoh di dalam lakon ini antara lain seperti Layang Seta atau Seta Anyar, Damar Wulan atau Panji Alus, Sabrangan, Menak Jingga atau Klana, Damar Wulan atau Jadi Raja, Kencana Wungu atau Putri Raja, Layang Kumitir atau Blangkon, Patih Udara atau Kuluk, Engkot Budo, dan yang terakhir adalah Lupit Sabda Palon Narya Senggol. Oke, jadi kita udah selesai dari musim wayang dan kita dalam perjalanan pulang. Kura-kura kocak. Pura-pura tok. Oke, terima kasih sudah menonton.